Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, siapa yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Kemudian, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Benar sekali, pertemuan kemarin itu membahas tentang puasa. Kemudian, ada yang tahu tidak hari ini itu membahas tentang apa? Benar sekali, hari ini akan membahas tentang kunci kerukunan. Apa yang terbesit atau terbayangkan di pikiran kalian ketika mendengarkan kata kerukunan? Ya, benar sekali. Damai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sikap tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, tasawut atau moderat, dan ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis peristiwa yang menunjukkan keterkaitan sikap tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, tasawut atau moderat, dan ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian yang ketiga yaitu mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi, musawah atau persamaan derajat, yang ketiga yaitu tasawut atau moderat, dan yang terakhir adalah ukhuwah atau persaudaraan. Pertemuan yang pertama ini, Ibu menggunakan metode ceramah saja. Kemudian yang kedua itu Ibu menggunakan metode PBL. Langsung saja pertemuan yang pertama. Tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Kemudian maksud dari tasamuh ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Kemudian yang kedua yaitu musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan atau menyamaratakan. Secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu tasawut. Ayo, tadi tasawut itu apa? Benar sekali, moderat. Kata tasawut berasal dari kata wasota, berarti tengah atau pertengahan. Secara bahasa berarti moderat. Kemudian secara istilah itu apa? Secara istilah yaitu tawas. Ialah sikap terpuji di mana menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dan berkecenderungan ke jalan tengah. Kemudian ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata ahun, berarti bersaudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Kemudian secara istilah itu apa sih ukhuwah? Ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Apakah pertemuan kali ini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan soal pilihan ganda, kemudian isai yang masing-masing terdiri dari 5 soal. Supaya kalian itu mendalami materi yang tadi Ibu sampaikan.
Sekian dari Ibu. Apa mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu cukupkan. Semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, siapa yang tidak berangkat? Mbak Milah ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan metode atau model problem based learning, yang dimana Ibu akan menayangkan sebuah video dan akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dengan permasalahan yang sudah Ibu tentukan. Silahkan kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Harap diperhatikan ya anak-anak. Kemudian setelah itu, ketika kalian sudah selesai menonton video yang Ibu berikan, kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Toleransi penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang dan perbedaan yang beragam, mulai dari perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan yang lain sebagainya. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau antar individu, dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Namun belakangan ini kerap terjadi sikap intoleran di Indonesia, seperti yang terjadi di Makassar, yakni bom bunuh diri di depan gereja katedral. Yang mereka mengatakan tindakannya atas nama agama, padahal agama tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Mereka adalah kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang tindakannya bertentangan dengan norma agama maupun norma negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Toleransi dalam Islam, jangan hina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Jangan lecehkan pemuka agama manapun. Jangan ganggu ibadah umat agama apapun, dan jangan rusak tempat ibadah agama apapun. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan paksa, ancam, teror, jebak umat agama lain untuk masuk Islam, tapi cukup dengan dakwah yang baik. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian bantu umat agama apapun yang terkena bencana, bantu mereka yang terzolimi, dan berniagalah dengan mereka dengan yang halal, dengan yang baik, serta bekerja samalah dalam hal kebaikan dan kemajuan. Kemudian berikanlah semua hak umat agama apapun tanpa dikurangi. Indonesia akan maju
Indonesia akan kuat jika kita semua bersatu. Mari rapatkan barisan untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Kita jaga nilai-nilai toleransi di antara kita, karena toleransi kunci kerukunan. Kesimpulan pada pertemuan kali ini dalam bab kunci kerukunan yaitu Islam mengajarkan bahwa setiap manusia apapun agamanya memiliki hak untuk hidup damai, dihormati dan diberi kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan berarti menyamakan semua ajaran agama, melainkan saling menghormati tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Sikap toleransi itu harus diiringi dengan musawah, mengakui bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf, bersikap moderat, tidak ekstrim dalam menghadapi perbedaan apapun, baik itu suku, ras, agama dan budaya ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ukhuwah, menjalin persaudaraan secara universal. Apa sih artinya itu? Yaitu secara Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah. Apakah pertemuan kali ini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan ke Ibu. Jika tidak ada, Ibu cukupkan. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang lebih cerah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.